Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Doa saya semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik semua. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar lagi tentang bahasa Indonesia SMP kelas 7. Bab 7 subbab yang C, yaitu menelaah struktur dan bahasa pada surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama kita pelajari yaitu tentang struktur pada surat pribadi terlebih dahulu. Nah, ini adalah struktur surat pribadi. Jadi, jika kalian menulis surat pribadi, seharusnya urutan strukturnya seperti ini. Yang pertama, terdiri dari tempat dan tanggal surat, yaitu menunjukkan tempat atau tanggal surat tersebut ditulis. Berikutnya adalah alamat surat, yaitu alamat tujuan pengirim surat. Ini sekaligus menunjukkan orang yang berhak menerima dan membaca isi surat. Berikutnya adalah yang ketiga, salam pembuka, yaitu bagian surat yang berupa kata pembuka untuk mengawali pembicaraan dalam menulis surat. Yang keempat adalah isi surat. Dalam isi surat ini meliputi 3 unsur pokok. Yang pertama adalah pendahuluan, berikutnya adalah isi, dan yang terakhir pada penutup. Berarti isi surat ada 3 unsur. Yang pertama adalah pendahuluan, yaitu kalimat yang digunakan untuk mengantarkan isi suatu pembicaraan. Sementara yang isi adalah bagian yang memuat segala sesuatu yang akan disampaikan pengirim secara lengkap. Sementara yang ketiga adalah penutup, yaitu bagian akhir isi surat yang berfungsi sebagai kunci untuk mengakhiri isi surat itu sendiri. Kita lanjutkan struktur berikutnya ya, yaitu nomor 5, salam penutup. Yaitu, salam penutup merupakan bagian surat yang ditulis untuk menunjukkan ungkapan perasaan penulis surat. Sementara yang terakhir yaitu pengirim adalah orang yang menulis surat. Bagian pengirim surat ini terdiri dari tanda tangan, nama terang, dan kedudukan pengirim. Kedudukan pengirim pada surat pribadi yang saya maksud adalah dia itu sebagai saudara, sahabat, sepupu, atau sebagai apa. Nah, itu ditulis juga biasanya. Itu adalah struktur surat pribadi. Sekarang kita lanjutkan praktek untuk memberikan contoh bentuk surat pribadi. Ini adalah contoh dari surat pribadi ya. Kita bacakan terlebih dahulu. Bontang, 23 Maret 2021, teruntuk Gayuh di Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gayuh, apa kabar? Sudah lama kita tidak bertemu ya. Semenjak lulus SD, tidak ada kesempatan lagi untuk bertemu. Yuh, bagaimana rasanya bersekolah di sekolah negeri? Banyak teman SD kita satu sekolah denganmu ya? Alhamdulillah, aku di sekolah ini juga banyak teman. Meskipun tidak ada satupun teman SD, teman-temanku dan kakak-kakak kelasku juga bersikap baik kepadaku. Sekian dulu kabar dariku Yuh. Aku tunggu surat balasanmu secepatnya ya. Sampai berjumpa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatmu, Rasvanji Novrianto. Anak-anakku sekalian, itu adalah contoh dari surat pribadi. Sekarang kita praktekkan untuk melihat strukturnya. Apa saja yang ada di dalam surat pribadi. Yang pertama adalah tempat dan tanggalnya. Ini menunjukkan tempat dan tanggal surat itu dibuat. Sementara struktur berikutnya yaitu alamat surat, yaitu teruntuk Gayuh di Jogja. Ini sekaligus menunjukkan surat itu diperuntukkan atau yang berhak membaca itu siapa, yaitu Gayuh yang berlokasi atau yang beralamat di Jogja. Struktur berikutnya yaitu adalah salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekaligus sebagai salam pembuka. Berikutnya adalah pembuka surat. Ini yang dimaksud dengan pembuka surat ya. Halo Gayuh, apa kabar? Sudah lama kita tidak bertemu ya. Dan seterusnya. Ini adalah contoh pembuka surat. Berikutnya adalah isi suratnya. Ini ya, dimulai dari Yuh, bagaimana rasanya sekolah di sekolah negeri? Dan seterusnya sampai pada teman-temanku dan kakak-kakak kelasku juga bersikap baik kepadaku. Ini yang dimaksud dengan isi surat pada surat pribadi. Kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah penutup surat. Ini adalah contoh penulisan dari penutup surat, yaitu sekian dulu kabar dariku Yuh. Aku tunggu surat balasanmu secepatnya ya. Sampai berjumpa ya. Ini adalah contoh dari penutup surat. Sementara
Berikutnya adalah salam penutup. Ini masih sama dengan yang atas ya. Ini bedanya salam pembuka, ini adalah salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah contoh penulisan salam penutup. Berikutnya yaitu nama pengirim dan tanda tangan. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Ini adalah tanda tangannya, ini nama pengirimnya yaitu Rasvanji Novrianto. Kedudukannya dia sebagai sahabat dari Gayo. Ini ya, sahabatnya dari Gayo. Biasanya ditulis di seperti ini. Itu adalah struktur surat pribadi. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang belajar struktur pada surat dinas. Ini ya, struktur pada surat dinas. Jadi, lazimnya atau umumnya surat dinas terdiri dari beberapa struktur. Biasanya dimulai dari kepala atau kop surat. Ini merupakan identitas kantor, lembaga, atau instansi pengirim surat. Itu isinya ya, dan juga biasanya terdapat juga alamat atau kota dari instansi tersebut. Berikutnya yang nomor 2, struktur pada surat dinas yaitu nomor surat, yaitu berisi nomor urutan mengeluarkan surat oleh kantor, lembaga, instansi pengirim surat. Berikutnya adalah perihal atau hal surat, yaitu berisi pokok surat yang ditulis sesingkat mungkin, misalnya perihal undangan, perihal sosialisasi, dan sebagainya. Yang keempat adalah tempat dan tanggal surat. Ini berisi kota dan tanggal pembuatan surat. Berikutnya adalah alamat surat, yaitu berisi tentang alamat tujuan pengirim surat. Yang keenam, salam pembuka. Berisi kata pembuka, bisa berupa salam. Yang ketujuh adalah pembuka surat, yaitu adalah bagian awal isi surat sebagai pengantar menyampaikan isi. Sementara berikutnya adalah isi surat, yaitu bagian ini memuat segala sesuatu yang akan disampaikan oleh pengirim. Isi surat setidaknya memuat tentang waktu, tempat, dan acara. Ini adalah sekaligus ciri dari surat dinas. Biasanya isinya memuat tentang waktu, tempat, atau acara, seperti itu. Sementara yang kesembilan adalah penutup surat, yaitu berisi harapan dan ucapan terima kasih. 10 yaitu salam penutup, yaitu berisi ungkapan rasa oleh penulis surat. 11 yaitu tanda tangan, berisi tanda tangan pengirim surat. 12 nama pengirimnya. Ini berisi tentang identitas pengirim surat yang lazimnya atau umumnya adalah penanggung jawab atau pimpinan pada kantor, lembaga, atau instansi yang mengirimi surat itu. Yang terakhir yaitu 13, jabatan pengirim surat. Berisi nama jabatan yang ditulis di bawah pengirim surat. Itu adalah struktur dari surat dinas ya. Jadi surat dinas harus terdiri dari hal-hal atau struktur yang ada yang saya tandai merah ini. Berikutnya kita lanjutkan. Ini adalah contoh dari surat dinas. Mulai dari kopnya terlebih dahulu, panitia kegiatan Purnawiyata SMP Negeri 1 Mojoagung disertai dengan alamat dan nama kotanya. Berikutnya ada nomor, perihal, dan lampiran. Di sini juga ada tanggal surat 23 Maret 2021. Ini di depan tanggal tidak ditulis nama kota penulisan surat. Kenapa? Karena sudah diwakili di dalam kop suratnya. Nah, itu ya. Berikutnya kita bacakan. Kepada Kepala PMI Kabupaten Jombang, Jalan Gunung Sari, 7, Jombang. Dengan hormat, terkait pandemi COVID-19, kami berencana melakukan desinfektan di lingkungan SMP Negeri 1 Mojoagung. Untuk memperlancar kegiatan tersebut, kami memohon bantuan pada PMI Kabupaten Jombang. Kami memohon peminjaman beberapa alat desinfektan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021, tempat SMP Negeri 1 Mojoagung, acara penyemprotan desinfektan lingkungan SMP Negeri 1 Mojoagung. Atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Kepala Sekolah Muhammad Soki SPD, Pembina NIP. Nah, ini adalah contoh dari surat dinas. Sekarang kita telaah struktur-strukturnya, apakah sudah sesuai dengan struktur surat dinas. Kita mulai yang pertama, yaitu kepala surat atau kop surat. Ini adalah bentuk dari kepala surat atau kop surat. Berikutnya
adalah nomor, perihal, dan lampiran. Ini ya, nomor, perihal, dan lampiran. Perihal misalnya permohonan desinfektan. Dibuat sesingkat mungkin, tetapi bisa langsung dipahami. Sementara lampiran ini dicantumkan jika ada, tidak wajib. Berikutnya, dalam strukturnya adalah tanggal suratnya. Tanggal surat tanpa nama kotanya karena sudah diwakili di dalam kopnya. Berikutnya adalah alamat surat. Kepada Kepala PMI Kabupaten Jombang, Jalan Gunung Sari 7, Jombang. Ini sekaligus untuk menandai alamat surat sekaligus orang yang berhak menerima atau membaca surat dinas yang kita kirimkan. Berikutnya, dengan hormat. Ini adalah contoh dari salam pembuka. Berikutnya, isi surat. Ini adalah isi surat mulai terkait pandemi COVID dan sebagainya sampai pada tanggal, tempat, dan acara. Umumnya dalam surat dinas ditandai dengan hal-hal semacam ini, yaitu hari dan tanggal, tempat acara, dan acaranya apa. Itu adalah ciri-ciri dari isi surat yang ada di surat dinas. Berikutnya, ini adalah penutup surat, yaitu atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih. Ini adalah contoh penutup surat. Berikutnya adalah salam penutupnya. Ini adalah salam penutup ya, hormat kami. Ini adalah contoh salam penutup. Berikutnya adalah nama pengirim jabatan dan tanda tangan. Ini nama pengirimnya yaitu Muhammad Soki SPD. Dengan jabatan sebagai kepala sekolah dan tanda tangan. Jika dalam lembaga misalnya seperti lembaga negeri biasanya juga disertai pangkat dan NIP, nomor induk pegawai, seperti itu ya. Ini kalau ada. Nah, itu adalah tentang surat dinas. Berikutnya adalah menelaah bahasa surat pribadi dan surat dinas. Ini perbedaan ciri bahasanya. Ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi biasanya pilihan kata sapaan bersifat pribadi atau kata emotif dan ekspresif seperti ayahanda, ibunda, dan sebagainya. Itu adalah surat pribadi. Bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Berikutnya, pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima suratnya. Kalau orang tua sama sahabat atau teman dekat tentu akan berbeda bahasanya. Penggunaan sapaan seperti orang bercakap, Yul misalnya. Misalnya kita punya teman namanya Yulianto, maka kita dalam surat itu bisa memanggilnya dengan panggilan Yul misalnya seperti itu, atau Andika kita bisa memanggilnya dengan Dika seperti itu. Penggunaan kata ganti orang pertama untuk pengirim. Kata ganti orang pertama untuk pengirim berarti saya, aku, gue, dan sebagainya. Itu adalah contoh kata ganti orang pertama. Dan kata ganti orang kedua untuk penerima, kamu, dan sebagainya. Itu adalah contoh orang kedua untuk penerima. Berikutnya adalah ciri penggunaan bahasa pada surat dinas. Yang pertama adalah pilihan kata sapaan bersifat formal. Yang kedua adalah bahasa ragam pasti baku. Itu dari sisi bahasanya. Berikutnya kita lanjutkan. Ini adalah ketepatan penulisan bahasa surat. Hati-hati ya. Misalnya yang pertama adalah penggunaan tanda baca dalam surat. Ini ada tanda titik. Ini berfungsi menandai akhir kalimat berita, menulis singkatan, nama, gelar, juga angka. Contohnya, untuk penulisan saudara, kalau disingkat maka tulisannya SDR titik. S-nya besar. Ini adalah untuk saudara. S.E ini untuk sarjana ekonomi, singkatan ya. Sementara untuk waktu, pukul 1.30.20 ini bisa diartikan sebagai pukul 1 lewat 30 menit lewat 20 detik. Itu ya tentang penggunaan titik. Berikutnya adalah penggunaan tanda koma. Tanda koma ini adalah tanda yang bisa jadi salah satu yang paling sering digunakan dalam surat. Yang pertama digunakan di antara unsur-unsur dalam pemerincian. Contoh, aku pergi ke rumah nenek bersama ayah, ibu, dan kakak. Ini pakai koma ya. Ini yang dimaksud dengan pemerincian. Yang berikutnya adalah digunakan memisah kalimat setara. Saya berkunjung ke rumahmu, tetapi hari sudah malam. Ini mempunyai kedudukan yang setara, dipisah oleh tanda koma. Ini sebaliknya, digunakan memisah anak kalimat dengan induk kalimat jika anak kalimat ada di depan. Contohnya, karena sudah pindah rumah, ini anak kalimatnya
Aku jarang bertemu dengan Nita. Ini induk kalimatnya dipisah dengan tanda koma. Berikutnya, masih pada tanda koma ya. Ini digunakan di belakang kata penghubung seperti oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi yang terletak di awal kalimat. Contoh, jadi, koma, aku harap kakak akan segera pulang ke Surabaya. Jadi ini adalah kata yang memerlukan tanda koma. Berikutnya adalah dipakai di belakang kata seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan yang terdapat di awal kalimat. Contoh, kasihan anak kecil itu duduk di tepi jalan sambil menangis. Kasihan ini ditandai dipisah dengan koma. Dipakai di antara nama dan alamat. Bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat, wilayah atau daerah. Contoh, Jalan Anggrek 25, koma, ini nama jalannya, dipisahkan dengan nama kotanya, dan pasar, koma, dipisahkan dengan nama provinsinya atau pulaunya. Diakhiri dengan titik. Yang berikutnya adalah dipakai mengapit keterangan tambahan dan keterangan aposisi. Nah ini, contoh, aku belajar dekorasi daun kelapa dari guruku, koma, Bu Lestari, koma, 2 bulan lalu. Nah, itu adalah penggunaan tanda koma. Berikutnya, tanda miring. Penggunaan tanda miring dalam surat biasanya untuk penomoran kode surat. Contoh, nomor .2 345 garing SMP, garis miring HM, garis miring 7 Romawi, garis miring 2021. Sementara tanda .2 seperti ini, dalam surat digunakan sesudah kata atau ungkapan yang akan memerlukan rincian. Contohnya, hari, koma, tanggal, .2. Nah ini ya biasanya diletakkan pada isi surat, pada surat dinas biasanya. Hari, koma, tanggal, .2, Selasa, koma, 22 Juli 2021. Selasa ini nama hari juga ditulis S-nya besar. Sama halnya dengan Juli juga diawali dengan huruf besar. Berikutnya tanda baca adalah tanda tanya. Dalam surat digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Contoh, apa kabar Kak Dea? Ini tanda tanya. Yang berikutnya adalah tanda elipsis. Elipsis itu titik-titik. Di dalam surat digunakan untuk menggambarkan kalimat yang terputus-putus. Contoh, aku pikir nanti aku usahakan mengunjungimu. Nah, ini adalah contoh dari tanda elipsis titik-titik digunakan untuk kalimat yang terputus-putus. Berikutnya, yang B. Jika tadi tanda baca, maka yang B berikutnya adalah menggunakan huruf kapital. Hati-hati menggunakan huruf kapitalnya. Penggunaan huruf kapital dalam surat biasanya digunakan untuk penulisan huruf pertama pada kalimat atau nama orang, jabatan, gelar, pangkat, bulan, hari juga iya ya, lembaga pemerintah, instansi atau organisasi. Contoh, dengan hormat, D-nya besar karena ini adalah awal kalimat. Sementara berikutnya yang kedua adalah Dewi Anggraini, ini nama orang. Kalau nama, setiap kata pada nama tersebut diawali dengan huruf besar. Misalnya Dewi, D-nya besar, Anggraini, ini terusannya A-nya dibuat besar. Itu bedanya untuk nama ya. Yang ketiga adalah Dokter Wahidin, ini adalah penulisan gelar. Ditulis huruf besar juga di awal. Yang keempat adalah Rafika Limbani SPD. Ini untuk gelar di belakang ya. Rafika Limbani, ini juga besar. Kata kedua dalam nama juga ditulis besar, dipisah dengan koma, baru SPD-nya diawali dengan huruf besar. Yang berikutnya adalah PT Adi Perkasa. Karena ini nama perusahaan, PT-nya ditulis besar, Adi Perkasa juga ditulis besar. A-nya ditulis besar, P-nya ditulis besar. Kesalahannya yang sering adalah PT Adi Perkasa. Penulisannya seharusnya tanpa titik. Sama halnya dengan CV Pustaka Abadi, ini sama dengan yang nomor 5 ya, cuman ini bentuknya CV tanpa titik ya. Itu adalah penggunaan huruf kapital, jadi hati-hati menggunakan huruf kapital. Berikutnya adalah penggunaan kata baku, merupakan kata yang sudah sesuai aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesia. Kata baku umumnya digunakan pada kalimat yang resmi, baik lisan maupun tulisan. Contohnya surat dinas. Ini adalah contoh dari kata tidak baku dan kata bakunya. Contoh kata tidak baku, enggak,
Di kata bakunya tidak. Bikin adalah kata tidak baku, sementara kata bakunya adalah buat. Gimana? Kata tidak baku, kata bakunya adalah bagaimana. Merubah adalah kata tidak baku, kata baku dari merubah adalah mengubah. Nah, itu adalah penulisan bahasa surat yang tepat. Anak-anakku sekalian, itu tadi adalah materi tentang menelaah struktur dan bahasa surat pribadi dan surat dinas. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa mendatangkan manfaat dan menjadi ilmu yang berguna di kemudian hari. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.